Om Swastiastu, Salam Kumasati, Damai. Perkenalkan, nama saya Ibu Doatike, instansi SMP 4 Semarapura. Basic saya adalah sebagai guru IPA. Nah, di sini saya akan mengajar materi yang berjudul tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, langsung saja saya akan mulai pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali kepada Bapak, dan sekarang Bapak akan ngasih materi baru, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum itu kalian berdoa dulu supaya nanti di dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, Bapak akan absen dulu. Apakah kalian ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya? Ya, bagus sekali. Bapak harapkan seperti itu terus, ya. Biar proses pembelajarannya menjadi full, ya. Baiklah, Bapak akan langsung saja menjelaskan materi. Silakan buka dulu bukunya, yaitu mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup, komposisi dasarnya adalah kalian mampu mengidentifikasi apa itu makhluk hidup. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri. Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan makhluk hidup itu apa, Nana? Yang pertama itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu napas. Kalau pada manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, kalau ada ikan itu napas menggunakan insang. Kalau belalang dia melakukan pernapasan itu dengan menggunakan apa? Menggunakan apa, Nana? Menggunakan apa? Trachea. Nah, kalau kakak itu bisa paru-paru dan kulit. Makanya kakak tersebut bisa berada di dalam air itu yang sangat lama sekali. Nah, itu kelebihan dari kakak. Sudah itu, yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan berrespirasi atau bernapas menggunakan stomata atau mulut air. Seperti itu. Yang kedua adalah bergerak. Nah, bergerak di sini ada bergerak aktif dan bergerak pasif. Nah, kalau gerak aktif ini contohnya Bapak, sekarang Bapak berada di sini, kalau berjalan ke sana Bapak berada di sana, yang itu yang disebut dengan aktif. Nah, berpindah tempat. Nah, kalau gerak pasif adalah tanaman putih madu yang mengkartu atau yang digoyang-goyangkan oleh angin tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa bergoyang. Itu yang disebut dengan gerak pasif yang dipengaruhi oleh angin. Setelah itu perlu makan dan minum. Nah, makhluk hidup itu perlu makan dan minum sehingga bisa menghasilkan hidupnya. Sudah itu tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Apa itu berkembang? Nah, tumbuh itu seiring dengan berkembang. Nah, dari kecil menjadi tinggi itu tumbuh. Kalau berkembang seiring tumbuh dari bayi, anak-anak, gimana kelakuan kita, dan gimana fisik kita. Sudah itu besar, remaja, laki-laki punya jakun, tumbuh kumis, suara ngebas. Kalau perempuan itu adalah suaranya nyaring, dia menstruasi, pinggulnya besar, buah dadanya besar. Nah, seperti itu bedanya, ya. Nah, sekarang berkembang biak. Apa itu berkembang biak, Nana? Berkembang biak adalah mempunyai regenerasi atau keturunan.
yang disebut dengan reproduksi, dari sedikit menjadi banyak. Itu yang disebut dengan berkembang. Ya. Nah sekarang apakah terhadap rangsangan? Tanaman putri malu yang kita sebut daunnya akan mempucuk. Kalau pada manusia dan hewan tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis dan lain sebagainya ya. Itu. Nah yang terakhir itu mengeluarkan zat sisa. Nah mengeluarkan zat sisa di sini misalnya seperti kita olahraga melakukan aktivitas, kita mengeluarkan zat sisa yang berupa keringat atau buang air kecil atau buang air besar. Nah seperti itu mengeluarkan zat sisa. Nah seperti itu ya. Nah dari sekian Bapak sampaikan. Sudah ya, sudah bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, nah kalau kalian sudah paham, sekarang Bapak kasih tugas. Coba catat tugasnya ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gerak pasif pada tumbuhan? Yang kedua, apa itu alat reproduksi pada makhluk hidup? Apa itu alat reproduksi pada makhluk hidup? Nah seperti itu. Nah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas, dan kalau ada yang belum paham tentang materi ini nanti kita akan bahas juga ya. Nah dari semua materi yang Bapak jelaskan tadi, apa kesimpulannya? Nah kesimpulannya adalah kalian tahu ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama adalah bernafas, bergerak, belum makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Seperti itu. Ya. Nah, hari ini Bapak akan sudahi. Silakan kalian lebih semangat lagi belajarnya di rumah, dan minggu depan Bapak akan bahas tugasnya dan lanjutan dari materi ini. Dan akhir kata hari ini Bapak tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi.